Ribuan ASN Pemprov Jabar diperiksa terkait judi online. Kejati Jabar belum terima berkas tahap 1 tersangka penyekapan kekasih di Bandung. Seribu hunian rumah susun akan dibangun di Bandung. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, diduga bermain judi online, ribuan ASN di Jawa Barat diperiksa. Pemeriksaan dilakukan Pemprov Jabar dibagi dalam 3 kategori, sesuai tingkat dugaan pelanggaran. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Dede Supandi mengatakan, ribuan ASN diperiksa satu persatu berdasarkan dari hasil pencocokan data dari PPATK. Dari 2.694 data yang diberikan PPATK, 31 diantaranya tidak valid usai dilakukan cross-check. Untuk menangani kasus tersebut, Pemprov Jabar membentuk tim gabungan yang terdiri dari BKD, Inspektorat, dan Biro Hukum. Lebih lanjut, ASN yang diperiksa akan dibagi menjadi 3 kategori sesuai dengan dugaan pelanggaran. Seluruh ASN yang terdaftar akan dipanggil secara tertutup oleh atasannya langsung untuk menjalani pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Berdasarkan pemeriksaan, akan ada sejumlah sanksi bertingkat yang dapat dikenakan kepada para ASN tersebut, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala hingga pemutusan kontrak atau pemberhentian sebagai ASN bila ditemukan pelanggaran berat. Nanti hukumannya bisa sesuai dengan balik lagi kepada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Itu hukumannya yang pertama bisa hukuman ringan, atau yang kedua bisa dilakukan penundaan kenaikan gaji berkala, yang ketiga misalnya penurunan jabatan atau pangkat, dan yang keempatnya dalam kondisi tertentu dengan hasil nanti tim kita lihat bisa juga ya dia penjatuhan hukuman disiplin berat misalnya dengan putus kontrak untuk ke-3K atau kita mengeluarkan mereka. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku prihatin setelah menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengenai dugaan keterlibatan aparatur sipil negara di Jawa Barat dalam aktivitas judi online. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan data tersebut diperoleh langsung dari PPATK. Berbagai kalangan diduga terlibat bermain judi online. Menurut Erwan, PPATK menyerahkan data lengkap berdasarkan nama dan alamat ASN yang diduga terlibat aktivitas judi online. Erwan menyebut temuan ini sangat memprihatinkan, pasalnya ASN sebagai pelayan masyarakat telah menerima gaji dan tunjangan dari negara. Namun, masih ada yang diduga terlibat dalam praktik judi online. Semua kalangan ada. Tadi Pak Kapolda sampaikan, di kalangan TNI Polri pun ada, di kalangan ASN banyak, di kalangan media pun wartawannya mungkin ada. Coba saya tanya nanti ke PPATK ya. Betul. Semua kalangan ada, bahkan kalangan artis pun ada. Ini korban pinjol, betul. Ya, jadi semua kalangan ada. Dan saya turut cukup prihatin Jawa Barat dengan segudang prestasinya, baik itu pemerintahan maupun Polda, juga cukup besar untuk tingkat judol dan pinjolnya.
Sementara itu, Saudara, Kejati Jabar belum menerima secara resmi pelimpahan berkas tahap 1 terkait perkara pidana kasus penyekapan dan penganiayaan berat Taufik Hidayat. Hingga saat ini, Saudara, penyidik dari Polda Jawa Barat masih melengkapi sejumlah dokumen serta alat bukti yang diperlukan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memastikan terus mengawal penanganan kasus Taufik Hidayat, tersangka dalam kasus dugaan penyekapan, penganiayaan, dan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial YTR. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengaku masih menunggu pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sutikno, mengatakan tim Jaksa Penuntut Umum terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan penyidik dari kepolisian. Langkah tersebut dilakukan agar proses penanganan perkara bisa berjalan efektif hingga memasuki tahap penuntutan. Tapi berkasnya udah masuk sih, Pak? Berkas tahap 1 sudah masuk ya. Berkas si Taufik belum. Berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin tidak lama dari itu berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian penyekapan, kejadian penganiayaan yang terjadi. Beredarnya surat edaran Kejaksaan Agung ditindaklanjuti oleh jajaran kejaksaan di daerah. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menegaskan tetap menjalankan tugas secara profesional serta menjaga sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Dalam surat yang beredar diterbitkan Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani meminta seluruh satuan kerja kejaksaan di Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman gangguan hambatan dan tantangan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas kejaksaan. Dalam surat edaran, jajaran kejaksaan diminta melakukan pemantauan situasi secara intensif di wilayah hukum masing-masing, mengoptimalkan deteksi dini, serta melaporkan setiap perkembangan strategis secara cepat, berjenjang, dan komprehensif. Selain itu, kejaksaan juga diminta memperkuat pengamanan personil aset dokumen dan fasilitas kantor sesuai tingkat kerawanan, meningkatkan pengawasan internal terhadap seluruh pegawai, serta menjaga integritas profesionalisme dan netralitas dalam menjalankan tugas. Kita sangat terima kasih sekali datang, bukan cuma dari KPK tapi dari induk kami di pusat. Harapannya apa? Harapannya adalah penanganan perkara ini menjadi lebih cepat. Karena problem-problem, kendala-kendala masalah yang tadinya ada, kita diskusikan pemecahannya kayak apa, dan itu yang nanti kita lakukan. Dan mereka juga akan melakukan sinkron kembali. Kalau yang dari Kejagung akan melakukan monef kembali. Caranya bisa virtual, bisa datang. Saudara, 1.000 hunian rumah susun akan dibangun di Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, penutupan sebagian jalan di Penogoro di depan Gedung Sate sempat menjadi sorotan masyarakat. Namun, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan saat ini tidak lagi ada keluhan terkait rekayasa lalu lintas tersebut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan penutupan sebagian jalan di Penogoro dilakukan seiring pembangunan dan penataan kawasan halaman Gedung Sate serta gazebo. Menurut Deddy, setelah rekayasa lalu lintas diterapkan, masyarakat kini tidak lagi mempermasalahkan penutupan jalan tersebut. Hal ini karena arus kendaraan yang dialihkan dengan pola melingkar dinilai membuat akses dari jalan di Penogoro menuju Jalan Layang Pasupati menjadi lebih mudah dan lancar. Sekarang tuh nggak protes dulu ketika asumsinya jalan ditutup. Tetapi ketika sekarang jalan melingkar dan lebih nyaman, malah sekarang yang dulu dari Gede Ponorogo tidak bisa langsung ke
jembatan Pasopati. Sekarang begitu melingkar nggak usah lagi lewat ke depan Hotel Pullman, bisa lurus. Justru sekarang tuh akses dari Diponegoro ke Pasopati nggak usah muter lagi. Jadi perasaan sudah nyaman deh. Saya udah 3 kali lewat situ sekarang. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI Marwar Sirait meninjau lahan PT KAI yang akan dibangun rumah susun di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung. Rumah susun yang akan dibangun rencananya terdiri dari 1.000 unit hunian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait beserta Direktur Utama PT KAI Bobi Rasidin meninjau lokasi lahan yang akan dibangun rumah susun atau rusun di Jalan Ibrahim Aji, Kiara Condong, Kota Bandung. Lahan PT KAI ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 9.600 meter persegi dengan total hunian 1.000 unit. Setiap hunian terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan, proyek susun ini akan menjadi percontohan yang lengkap dan lokasinya yang strategis. Konsep dasar akan segera dibuat sehingga pembangunan bisa segera dilakukan. Tahun ini total menyiapkan 2.000 rumah susun ya Pak ya? Betul. Dan 1.000 renovasi ya? Ya, jadi 3.000 totalnya ya? Nah, jadi 3.000 totalnya, 1.000 di Jakarta, 1.000 di Bandung rumah susunnya. Tadi spesifikasinya sudah dijelaskan, 36 meter persegi, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, dan area servis. Nanti untuk bagaimana supaya tepat sasaran, kami akan libatkan BPS, Badan Pusat Statistik. Nantinya rumah susun dibangun dengan konsep TOD atau Transit Orient Development, yaitu konsep pengembangan kawasan perkotaan yang memadukan hunian dan transportasi publik serta dekat dengan fasilitas umum. Kalau dari KAI sendiri kita akan mengembangkan kawasan Kiara Condong ini itu menjadi salah satu pusat ekonominya Bandung nantinya. Kita akan integrasikan yang namanya Laswi Heritage, kita akan integrasikan yang namanya Kiara Condong stasiun kita. Kemudian juga di arah barat juga ada stasiun Bandungnya kita gitu ya. Kemudian di belakang juga ada riset centernya kita, ada data centernya kita. Kemudian di depan juga akan kita kembangkan itu menjadi kawasan perkantorannya KAI nantinya. Diharapkan dengan adanya housing complex yang akan dibangun dan akan dikerjasamakan dengan Astra ini, ya ini akan menjadi kawasan terintegrasi. Rumah susun yang akan dibangun ini lokasinya sangat dekat dengan stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, juga jaraknya dekat dengan sekolah, puskesmas, dan pasar tradisional. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemerintah resmi menyetujui skema cicilan kepemilikan rumah hingga 40 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah agar cicilan rumah lebih ringan dan kesempatan memiliki hunian layak semakin terbuka. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menyatakan skema cicilan rumah dengan tenor hingga 40 tahun telah resmi disahkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan masa cicilan yang lebih panjang, beban angsuran bulanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan menjadi lebih ringan. Marwar menjelaskan penerima manfaat program ini akan ditetapkan berdasarkan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperhatikan zonasi wilayah. Penetapan kriteria tersebut mengacu pada data dan hasil riset Badan Pusat Statistik atau BPS. Pemerintah berharap skema cicilan hingga 40 tahun ini dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni, sekaligus mendorong percepatan program penyediaan perumahan nasional terjangkau. Presiden punya hati yang baik bagi rakyat. Dengan skema 40 tahun, makanya cicilannya jadi lebih ringan. Ya, Presiden itu sudah sangat luar biasa. Contoh konkretnya, beliau baru dilantik tanggal 20 Oktober, bulan November sudah mengeluarkan kebijakan menggratiskan BPHTB, ya biaya perolehan tanah bangunan,
ya kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sudah menggratiskan PBG, ya ada 2 itu. Jadi itu adalah kebijakan yang luar biasa. Ya, itulah bukti Presiden Prabowo pro rakyat. Saudara Hashim Sujono Jojo Hadi Kusumo menghadiri Seminar Nasional dan Deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 di Kota Bandung. Kegiatan ini menjadi wadah untuk merumuskan langkah strategis dalam mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dalam seminar ini, Hashim Sujono Jojo Hadi Kusumo, utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi menegaskan bahwa kedaulatan kesehatan menjadi salah satu fondasi penting untuk mentransformasi bangsa. Menurutnya, pembangunan di bidang kesehatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan agar masyarakat Indonesia mampu menjadi generasi yang unggul pada tahun 2045. Hashim juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 41% siswa di Indonesia masih berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Sementara angka stunting masih mencapai 21%. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kualitas hidup dan daya saing generasi penerus. Yang satu ada kesehatan, yang satu lagi adalah perumahan dan lingkungan. Karena kalau kesehatan manusia itu kan tergantung pada lingkungan juga, air bersih, ya, ada rumah yang layak huni, ya, terus ada kesehatan, program kesehatan. Ini semua untuk menciptakan dan untuk membuat manusia kita unggul tahun 2045. Ini kan tujuan kita itu kan, Indonesia emas dengan manusia yang unggul. So berarti ada kesehatan yang bagus, perumahan yang bagus, pendidikan yang bagus. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Marwarar Sirait menyampaikan bahwa penyediaan hunian yang layak menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Jadi kontribusi pemikiran-pemikiran dari Piki semoga bisa bermanfaat Pak Hashim untuk gizi yang lebih baik, untuk pengelolaan MBK yang lebih baik, dan juga pengelolaan rumah layak huni yang lebih baik, lebih transparan. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh beliau juga adalah Ketua Satgas Penerimaan Negara. Bagaimana penerimaan negara kita juga mulai meningkat dengan terobosan teknologi dan transparan. Tadi tantangannya sudah disampaikan beliau adalah soal birokrasi. Jadi itulah tantangan pemerintahan Pak Prabowo, dan tadi Pak Hashim sebagai Ketua Satgas sudah mulai melakukan langkah-langkah strategis. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat kedaulatan kesehatan nasional sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, 10 ekor rusa Timor dilepas liarkan di Sukabumi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Antisipasi gagal panen, perangkat desa dan petani di Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka melakukan pompanisasi. Mereka memanfaatkan sisa air sungai dengan sistem bendung. Perangkat desa dan petani di penyingkiran Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka memanfaatkan sisa air sungai dengan sistem bendung dan kemudian disedot untuk dialirkan ke area pertanian yang terancam gagal panen. Kepala desa mengatakan di musim tanam kedua tahun 2026 ini tidak lagi menggunakan sistem proyek pompanisasi, sehingga desa berinisiatif melakukan pompanisasi gratis. Dengan mengandalkan sisa air yang ada di aliran Sungai Cipelang untuk mengairi area pertanian milik petani di Desa Penyingkiran Kecamatan Jati 7 ini. Karena awalnya sistem pertanian di musim tanam 2, Desa Penyingkiran ini selalu mengandalkan sistem proyek pompanisasi. Ya. Jadi untuk areal tambak Sinaraga dan Bera ini tidak bisa dialiri
irigasi dari PPWS. Jadi pakai sistem pompanisasi dan ada perhitungan dengan warga untuk perhitungan hasil akhir. Untuk menyelamatkan tanaman, para petani mengaku harus mengeluarkan biaya ekstra lantaran proses penyedotan air wajib dilakukan minimal 2 kali dalam seminggu. Pak, kalau hari ini apa aja yang sudah dilakukan, Pak? Ya pakai itu masing-masing lah, pompa 3-in, 2-in, beli bensin, beli selang tuh udah 4 saya tuh. Habis berapa tuh? 1 juta lah kurang lebih. Artinya untuk di musim kemarau ini ada biaya tambahannya ya? Ya gede Pak, besar, lipat. Ya. Bensin satu hari kan 7 liter 8 liter tuh, beli ke pom. Petani berharap pemerintah melalui dinas terkait untuk segera membantu para petani di Desa Penyingkiran Kecamatan Jati 7 ini. Karena jika tidak ada air, maka sawah mereka terancam gagal panen. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional Kiara Condong, Kota Bandung mengalami kenaikan. Dalam 1 pekan terakhir, saudara, kenaikan harga membuat pedagang mengeluh karena daya beli berkurang. Harga sayuran yang biasanya stabil kini naik 2 kali lipat. Seperti wortel yang sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram, kini menembus Rp20.000 per kilogram. Timun dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Dan tomat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Untuk harga semua jenis cabai masih di angka normal Rp60.000 per kilogram. Serta kentang dijual Rp20.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga ini sudah berlangsung hampir 1 pekan terakhir, semenjak anak sekolah mulai masuk dan MBG kembali berjalan. Harga sayuran naik, kalau bumbu-bumbuan normal. Kayak bumbuan teh, wortel pada naik. Dari kapan Pak naiknya, Pak? Semenjak masuk lagi sekolah. Waktu liburan mah normal. Nah, naik. Harga timun berapa Pak sekarang, Pak? Timun jual 20. Nah, awalnya kemarin waktu liburan Biasa jual 10.000 paling mahal. Oh, naik 100% naik. Kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam. Telur ayam negeri ini kini menjadi Rp26.000, yang awalnya Rp24.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga terjadi sudah 4 hari terakhir, karena naiknya Rp1.000 per hari. Ngejual 26. jual 26. Ya. Kemarin Bu, waktu Kemarin sekolah 25. libur. Waktu sekolah libur berapa, Bu? 24. 24. Berarti naik terus ya? Ya. Oh. Besok katanya naik lagi. Besok naik lagi. Bisa ngejual 27 besok. Bu, ini sejak kapan Bu naik ini? Udah berapa hari ya semenjak MBG gitu. Naik tuh semenjak MBG masuk hari Senin. Sekarang udah Rabu, udah baru berapa hari naiknya. Tapi udah naiknya udah sekaligus naik ke 1.000. Kenaikan harga sayuran dan telur di pasaran dikeluhkan oleh pembeli, dan agar semua kebutuhan bisa terpenuhi, mereka terpaksa mengurangi jumlah belanja. Teh, ini belanja apa Teh? Belanja sayur. Belanja sayuran. Ya. Untuk harga-harganya gimana? Untuk harganya sekarang naik lagi ya. Kemarin udah ada turun, sekarang naik lagi. Untuk ayam, telur, semuanya pada naik. Harapannya Teh seperti apa? Harapannya ingin turun lagi kayak kemarin. Mudah-mudahan turun lagi harganya. Ya. Berarti memberatkan ya? Iya, memberatkan untuk masyarakat. Pedagang berharap kenaikan harga telur dan sayuran ini diharapkan tidak berlangsung lama. Harga kembali normal agar daya beli masyarakat kembali pulih. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sebagai upaya nyata menjaga keanekaragaman hayati, 10 ekor rusa timur generasi keempat dilepas liarkan di Suaka Marga Satwa Cikepuh, Kabupaten Sukabumi. Lokasi ini dipilih karena dinilai memiliki ekosistem alami yang masih terjaga.
Sebanyak 10 ekor rusa Timor keturunan keempat dari penangkaran dikembalikan ke habitat alaminya di kawasan Suaka Marga Satwa Cikepuh, Desa Mandrajaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Selain memiliki luas mencapai 8.530 hektar, kawasan ini juga memiliki daya dukung habitat yang sangat baik. Mulai dari ketersediaan pakan hingga keasrian ekosistem yang ditandai dengan adanya predator puncak seperti macan tutul. Langkah ini diambil guna mendukung keberlanjutan populasi dan ekologis mereka di alam liar. Keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi semua pihak, mulai dari perusahaan, institusi pendidikan, Otoritas Konservasi BKSDA Jawa Barat, Forkopimcam di Kabupaten Sukabumi. Pelepasliaran ini diharapkan tidak hanya mengoptimalkan hasil penangkaran yang sudah berjalan 8 tahun, tetapi memberikan dampak positif bagi ekosistem luas. Berlanjutan dari program kita, kerjasama kita dengan IPB University, di mana awalnya dimulai dengan penangkaran 10 ekor ya, Pak, awalnya. Sekarang sudah 40-an. Nah, ini program ini kan terus berlanjut. Nah, ini titik dimulainya pelepasan liar sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga ekosistem dan rantai makanan di alam kita ini. Sementara itu, Kepala Bidang BKSDA Wilayah 1 Bogor, Wawan Sukawan, kawasan Suaka Marga Satwa Cikepuh, Kabupaten Sukabumi ini secara teknis dan otoritas konservasi sangat memadai. Berdasarkan kajian yang kita lakukan dengan Pak Nyoto dari IPB University, bahwa Suaka Marga Satwa Cikepuh itu layak sebenarnya sebagai habitat dari rusa, sehingga diputuskan bahwa pelepasliaran bisa dilakukan di Suaka Marga Satwa Cikepuh. Melalui sinergi ini, populasi rusa Timor di alam diharapkan dapat kembali lestari demi menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi masa depan. Andris Muhtar, Wandi Wahyudin, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, pasangan boleh pergi, tapi selera makan jangan sampai mati. Bagi Anda pecinta kuliner olahan daging, ada satu tempat makan di sudut kota Bandung yang namanya menggelitik. Stik Simantan. Eits, jangan baper dulu. Kuliner yang satu ini tidak bikin hati Anda nyesek, melainkan bikin lidah bergoyang dan perut kenyang. Berbeda dengan namanya yang identik dengan kenangan, Stik Simantan justru menyajikan kelezatan yang konsisten. Tak heran tempat makan yang awalnya tenda kecil kaki 5 ini kini mempunyai tempat sendiri di kawasan Jalan Lengkong, Kota Bandung. Rasanya yang konsisten membuatnya bertahan hingga kini. Beragam kuliner olahan daging sapi bisa Anda nikmati, mulai dari sirloin steak, tenderloin steak, ada juga daging ayam atau chicken steak. Yang paling favorit di sini pilihannya adalah tomahawk steak atau daging sapi bagian iga yang menyisakan tulang rusuk utuh. Tak hanya memanjakan lidah, seporsi stik daging sapi juga kaya akan manfaat. Daging sapi dikenal sebagai salah satu sumber protein hewani untuk merawat otot tubuh. Selain itu, kandungan gizi seperti zat besi di dalamnya bisa mencegah anemia. Menu andalan setiap tamu sih rata-rata pasti steak. Cuma sekarang tamu lebih banyak pizza juga mereka suka, pasta juga mereka juga suka. Cuma rata-rata kalau saya tanya sama tamu, sama pelanggan, dia paling suka di sini makan tomahawk, makan porterhouse. Terus mereka suka saus-saus di sini karena mereka rata-rata suka saus mushroom, saus black peppernya kayak gitu-gitu sih, Kak. Harganya yang terjangkau kantong dan rasanya yang enak membuat konsumen kembali lagi ke sini. Tak hanya dari dalam kota Bandung, konsumen dari luar pun kalau ke Bandung ingin kembali lagi ke sini.
Sering, aku kalau ke Bandung biasanya sama keluarga atau ke temen itu selalu ke Simantan ini. Kenapa nih jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung harus makan? Pertama sih ya steaknya tuh enak-enak, terus harganya juga terjangkau, terus tomahawk kan biasanya mahal-mahal, nah di sini tuh murah terus gede lagi dapetnya gitu. Menyantap steak ini tidak hanya memulihkan energi setelah lelah beraktivitas, tapi mungkin bisa memulihkan hati Anda yang sedang gundah. Nah, sekarang yang lagi saya makan ini adalah salah satu menu favorit yang ada di Simantan, yaitu tomahawk. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba menikmati steak, lalu pasta, dan juga pizza dengan harga yang sangat terjangkau, bisa datang ke Simantan di Jalan Lengkong Kecil 59, Kota Bandung. Ya udah, sekarang saya mau lanjut makan dulu ya. Mita Handayani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Timnas Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026. Informasinya usai jeda iklan berikut ini, saudara. Saudara, Timnas Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Inggris dengan skor dramatis 2-1. Albi Celeste mempalikan keadaan di menit-menit akhir pertandingan. Bertanding di Atlanta Stadium, kedua tim bermain ketat dan menutup babak pertama dengan skor imbang tanpa gol. Inggris memimpin lebih dulu lewat gol Anthony Gordon di babak kedua. Namun Argentina tidak menyerah dan terus menekan hingga berhasil menyamakan skor lewat Enzo Fernandez pada menit ke-88. Di masa injury time, Lautaro Martinez menyempurnakan umpan Lionel Messi menjadi gol kemenangan. Hasil 2-1 mengantarkan Argentina ke final Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Spanyol, sementara Inggris akan bertemu Prancis pada laga perebutan tempat ketiga. Gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro membawa Spanyol meraih kemenangan 2-0 atas Prancis di semifinal Piala Dunia FIFA 2026. Usai tumpangkan Prancis 2 gol tanpa balas, Spanyol tunggu lawan di babak final Pesta Bola Dunia antara Argentina atau Inggris. Peramu timnas Spanyol, Luis de la Fuente, menyebut timnya saat ini tidak tertandingi. Kemenangan atas Prancis memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 37 laga. Hal ini sekaligus menyamai timnas Italia pada periode 2018 hingga 2021. La Fuente mengaku Argentina dan Inggris punya karakteristik permainan yang berbeda. Lamine Yamal dan kolega akan menyambut siapapun lawannya dengan tangan terbuka. Goal Aksis Cimahi U15 dan Akademi Persib Bandung U18 keluar sebagai kampion kompetisi sepak bola putri usia muda Soccer League All Stars 2025-2026. Dihelat di Super Soccer Arena, Kudus, Jawa Tengah. Gol Aksis Cimahi memastikan gelar juara kategori U15. Gol Aksis Cimahi tundukan Cipta Cendikia Football Academy Bogor lewat drama adu penalti 4-3.
Di kategori U18, Akademi Persib Bandung keluar sebagai juara setelah hancurkan Putri Garut 5 gol tanpa balas. Para pemain terbaik akan dipilih untuk mengikuti pemusatan latihan proyeksi turnamen Pertiwi Cup. Ajang ini nantinya diikuti 7 negara dan digelar pertengahan Agustus mendatang di Super Soccer Arena Kudus. Karena memang kita baru mulai di bulan Oktober, di mana Heidelberg Soccer League yang seri regional itu ada di 4 kota, mulai dari Kudus, Jakarta, Bandung, dan Surabaya, dengan format full kompetisi, double round robin, di mana untuk 2 peringkat terbaik dari masing-masing regional itu bermain di putaran nasional di Kudus minggu ini. Zulfidar Zaidar Muhtar kembali maju calonkan diri untuk jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia (PB APTI) periode 2026-2030. Zulfidar Zaidar Muhtar telah mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon ketua umum kepada tim penjaringan dan penyaringan di kantor KONI Pusat. Sang petahana mengklaim sudah mengantongi dukungan dari 17 pengurus Provinsi APTI. Di antaranya dari Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Zulfidar fokus pembinaan atlet sejak usia dini hingga senior. Selain itu, ia juga masih berhasrat membawa bola tangan Indonesia merajai Asia Tenggara. Sebelumnya, pada SEA Games Thailand, bola tangan Indonesia berhasil mendulang perunggu. Tentu saya berusaha semaksimal mungkin dalam rangka supaya berkelanjutan, baik dari sisi atlet, pembinaan dari sisi wasit, pembinaan sisi pelatih, dan pembinaan dari sisi technical delegate. Karena bagi kami yang utama adalah atlet yang kita pentingkan. Bagaimana menumbuh kembangkan atlet-atlet dari usia dini hingga senior. Belas kios kayu valet di Desa Kedung Gede, Kabupaten Bekasi terbakar. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, sebanyak 12 kios kayu valet di Desa Kadung Gede, Kabupaten Bekasi terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Kebakaran hebat melanda kawasan Kampung Pacing, Desa Kedung Gede, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi pada Rabu petang hingga malam. Api melahap rumah warga, sebuah mobil, hingga lapak usaha penyimpanan kayu dan palet yang berada di permukiman. Puluhan personil petugas damkar sejak Rabu petang hingga malam berusaha memadamkan api dengan menerjunkan 8 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Bekasi dan 1 unit kendaraan damkar dari Karawang. Pemadam kebakaran terkendala kemacetan lalu lintas sehingga menghambat mobilitas kendaraan damkar untuk mengisi air. Mana penanganannya? Untuk kronologis kita tadi kan dapat berita tuh kurang lebih jam 17.20 langsung kita koordinasi dengan pos terdekat dari yang di pilar itu, kita suruh luncurkan sama yang di bawah bukti. Langsung kita dari Mako berangkat 2. Untuk tahap pertama kami mengerahkan 4 unit Pak, 4 unit. Terus ditambah lagi yang dari Sukatani, Cikarang Selatan, pos Pemda. Jadi kurang lebih untuk pos Kabupaten Bekasi ada 7 unit tambah mobil komando 1 unit, 8 Pak. Total ada 12 kios atau lapak kayu palet yang terbakar, 1 bangunan bengkel serta 1 mobil yang terbakar gagal diselamatkan. Selain itu akibat kebakaran ini 1 orang alami luka bakar. Adi Wahadi, Kompas TV, Jawa Barat.
Polisi menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan terhadap seorang petugas penjaga pintu perlintasan kereta api di Kecamatan Lewi Goong, Kabupaten Garut. Aksi kekerasan yang viral di media sosial itu diduga dipicu karena para terduga pelaku tidak terima saat ditegur oleh korban. Korban diketahui bernama Andika Trijuliansah, warga Kecamatan Cibatu yang bekerja sebagai petugas penjaga pintu perlintasan kereta api PT KAI di Lewi Goong, Garut. Peristiwa terjadi saat korban sedang menjalankan tugas menutup palang pintu perlintasan karena kereta api akan melintas. Namun, 4 orang yang diduga sebagai pelaku datang dan berusaha membuka palang pintu secara paksa. Saat korban menegur, para terduga pelaku tidak terima dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Aksi tersebut terekam video dan viral di media sosial. Tim gabungan Polres Garut kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 4 terduga pelaku di lokasi berbeda. Penyidik masih mendalami peran masing-masing dan menentukan status hukum mereka. Jadi para pelaku ini kebetulan asli orang Garut dan pada saat kita lakukan penangkapan itu di wilayah Bandung. Yang bersangkutan sudah tahu bahwa kejadian ini si korban sudah melapor ke polisi dan sedang dikejar oleh pihak kepolisian sehingga para pelaku ini pergi dan kabur ke luar dari Garut. Polisi masih melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap secara utuh kronologi serta menentukan pasal yang akan disangkakan kepada para terduga pelaku. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. PT KAI Daup 2 Bandung akan menempuh jalur hukum terhadap pelaku pengeroyokan petugas palang pintu kereta api di Garut. Pihak KAI akan memberikan pendampingan terhadap korban. Saat ini, PT KAI Daup 2 Bandung telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk menindaklanjuti pengeroyokan terhadap petugas palang pintu kereta api di Lewi Goong, Garut, untuk memproses para pelaku penganiayaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak KAI juga memastikan akan memberikan pendampingan kepada petugas yang menjadi korban. PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah saat ini tengah giat untuk melakukan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya di perlintasan sebidang dapat menjadi perjalanan yang selamat untuk kita semua. Kami akan terus berupaya dan memastikan kasus ini akan ditangani lebih lanjut, sehingga kedepannya tidak ada lagi kasus serupa yang akan terjadi. Kurang dari 3 jam setelah aksi pembegalan berdarah di flyover Kopo Kota Bandung, polisi menangkap 2 terduga pelaku. 1 di antaranya pelaku masih di bawah umur. Polisi menerima laporan melalui layanan darurat 110 mengenai dugaan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban berinisial D mengalami luka berat serta kehilangan sepeda motor dan telepon genggam. Pembegalan terjadi saat korban dalam perjalanan menuju tempat kerja. Ketika melintas di flyover Kopo, korban dipepet 2 pelaku kemudian melakukan penganiayaan sebelum membawa kabur kendaraan serta ponsel milik korban. Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil penyelidikan, dalam waktu kurang dari 3 jam, 2 terduga pelaku berinisial RP dan RM berhasil ditangkap di wilayah Kota Bandung. Polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban, serta senjata tajam yang diduga digunakan saat beraksi, serta kendaraan yang dipakai pelaku. Alhamdulillah, kurang dari 3 jam, berkat anggota di lapangan dan informasi masyarakat, langsung melakukan pengejaran. Dan alhamdulillah tadi pagi, kurang dari 3 jam, pelaku 2 orang sudah kami amankan. Ya, pertama inisial RP dan RF, ya, yang telah diamankan 2 orang. Kemudian kami juga berhasil mengamankan barang bukti berupa motor korban maupun handphone korban juga sudah ditemukan.
Dan begitu pun dengan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, ya, menggunakan sepeda motor, kemudian membawa 2 senjata tajam, ya, kemudian benda-benda yang ada kaitan dengan kejadian. Saat ini kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik juga berkoordinasi dengan instansi terkait karena salah satu terduga pelaku masih berusia di bawah umur. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, penutupan sebagian jalan di Penogoro di depan Gedung Sate sempat menjadi sorotan masyarakat. Namun, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan saat ini tidak lagi ada keluhan terkait rekayasa lalu lintas tersebut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan penutupan sebagian jalan di Penogoro dilakukan seiring pembangunan dan penataan kawasan halaman Gedung Sate serta gazebo. Menurut Deddy, setelah rekayasa lalu lintas diterapkan, masyarakat kini tidak lagi mempermasalahkan penutupan jalan tersebut. Hal ini karena arus kendaraan yang dialihkan dengan pola melingkar dinilai membuat akses dari jalan di Penogoro menuju Jalan Layang Pasupati menjadi lebih mudah dan lancar. Sekarang tuh nggak protes dulu ketika asumsinya jalan ditutup. Tetapi ketika sekarang jalan melingkar dan lebih nyaman, malah sekarang yang dulu dari Gede Ponorogo tidak bisa langsung ke Jembatan Pasopati, sekarang begitu melingkar nggak usah lagi lewat ke depan Hotel Pullman, bisa lurus. Justru sekarang tuh akses dari Diponegoro ke Pasopati nggak usah muter lagi. Jadi perasaan sudah nyaman deh. Saya udah 3 kali lewat situ sekarang. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.